Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Septiani Salsabila NT. Saya salah satu mahasiswi dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dengan dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadliyah, SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada guru, orang tua, serta siswa di lingkungan saya mengenai implementasi kurikulum darurat di era COVID-19. Namun, yang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih kurikulum darurat di era COVID-19 itu sendiri? Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim menyampaikan akan melakukan dua hal di bidang pendidikan untuk menyesuaikan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Kedua hal itu adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan menerapkan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang diciptakan untuk menyederhanakan kompetensi dasar selama pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan juga menyebutkan bahwa kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan PJJ. Penyederhanaan kompetensi dasar ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial atau mendasar saja dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Pemerintah juga guna memastikan hak belajar setiap anak terpenuhi, melalui Kemendikbud telah menghadirkan beberapa inisiatif untuk mendukung pelaksanaan belajar dari rumah sesuai arahan Presiden. Beberapa inisiatif atau terobosan tersebut diantaranya adalah kerjasama dengan berbagai platform penyedia layanan pembelajaran daring, penyediaan kuota gratis dan subsidi kuota melalui kerjasama dengan provider telekomunikasi, peningkatan kapasitas guru melalui guru berbagi dan seri webinar terkait pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program belajar dari rumah di TVRI, serta program pembelajaran di RRI setempat. Hal yang cukup penting dibahas dalam implementasi kurikulum darurat COVID-19 ini yaitu tolak ukur penilaian terhadap siswa selama masa pandemi. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif maupun non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Ada dua hal yang menjadi tolak ukur penilaian siswa selama pandemi. Yang pertama yaitu asesmen non-kognitif. Asesmen ini ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Yang kedua yaitu asesmen kognitif. Asesmen ini ditujukan untuk menguji kemampuan dan pencapaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang tertinggal. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai implementasi kurikulum darurat di era COVID-19. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil wawancara saya tentang pendapat dari pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, dan siswa mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu wawancara dengan Bapak Amin DU SPD. Beliau adalah salah satu guru di SDN 4 Suwawa. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran di SDN 4 Suwawa selama masa pandemi ini dilaksanakan secara daring. Namun, akhir-akhir ini setelah masa pandemi dirasa sudah mulai membaik, selain tetap dengan daring, kegiatan pembelajaran pula mulai dilaksanakan secara luring, akan tetapi siswa dibagi menjadi 2 rombongan belajar per hari. Untuk pembelajaran selama masa pandemi ini, menurut Pak Amin,
ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, yaitu masalah jaringan internet dan ketersediaan fasilitas teknologi. Yang pertama yaitu masalah jaringan. Sering terjadi kondisi di mana saat proses penyampaian materi kepada siswa, jaringan internet tidak mendukung, bahkan lebih parahnya lagi tidak tersedia jaringan internet. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran secara otomatis akan terhenti. Begitu pula dalam pemberian tugas kepada siswa. Pemberian tugas yang hanya melalui media sosial akan susah jika ada kendala dengan jaringan internet. Siswa juga tidak dapat bertanya secara langsung apabila ada yang tidak dipahami mengenai tugas yang diberikan oleh guru. Inilah yang mengakibatkan jawaban yang diberikan siswa terkadang sering tidak sinkron dengan maksud dari tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, menurut beliau, kemungkinan optimal atau tidaknya proses kegiatan belajar mengajar ini 50% semuanya tergantung pada jaringan. Kemudian masalah yang kedua yaitu ketersediaan fasilitas teknologi. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran yang sangat dibutuhkan dalam masa-masa pembelajaran jarak jauh atau daring ini yaitu HP atau laptop yang tentunya terhubung dengan jaringan internet. Namun, siswa di SDN 4 Suwawa tidak semuanya memiliki HP dan laptop pribadi. Pihak sekolah tentu sangat menyadari kondisi ini dan tidak memaksakan hal tersebut kepada siswa maupun orang tua. Bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas teknologi untuk pembelajaran daring, dihimbau untuk datang ke sekolah dan melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apakah pembelajaran jarak jauh ini sendiri sudah sesuai dengan kriteria siswa di SDN 4 Suwawa ini? Pak Amin juga menjelaskan untuk semua pihak dan jajaran SDN 4 Suwawa, baik itu dari guru, kepala sekolah, orang tua hingga siswa, mau tidak mau harus berusaha menyesuaikan diri masing-masing, terkhusus kepada siswa. Siswa sendiri sudah mampu menyesuaikan diri, namun juga harus tetap dalam dampingan, bimbingan, serta bantuan dari orang tua. Kemudian untuk pembelajaran jarak jauh atau daring ini pula, dari pihak sekolah sudah mengadakan sosialisasi dan rapat dengan orang tua siswa dan telah memperoleh persetujuan dari orang tua selaku pihak yang turut berperan penting dalam kurikulum darurat di era COVID-19 ini. Dari hasil rapat dan sosialisasi tersebut, tidak ada protes dari orang tua mengenai pembelajaran jarak jauh. Namun, orang tua meminta kepada guru-guru agar kiranya dapat melakukan daring namun diselingi dengan luring tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Walaupun sejatinya orang tua tetap berharap agar pembelajaran tatap muka segera diadakan oleh pihak sekolah. Yang kedua yaitu saya telah melakukan wawancara dengan salah seorang siswa yang bernama Salsabila Adam dari SDN 4 Suwawa Tengah. Untuk saat ini, Salsa juga melakukan kegiatan pembelajaran daring dan luring. Guru akan memberikan tugas serta panduannya melalui via WhatsApp dan melakukan pembelajaran tatap muka selama 2 kali dalam 1 minggu setiap hari Senin dan Kamis. Untuk jaringan internet itu sendiri, Salsa juga menggunakan HP dari orang tuanya dan tidak mendapatkan bantuan kuota belajar dari Kemendikbud. Saat ke sekolah, Salsa dan teman-temannya tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker dan duduk dengan jarak yang berjauhan, serta tidak lupa juga mencuci tangan dengan dipandu oleh guru wali kelas. Menurut Salsa, sebenarnya dia lebih menyukai pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring seperti yang dilaksanakan saat ini. Karena dia mengalami kendala saat belajar di rumah, di mana materi yang diberikan guru akan susah dipahami. Walaupun dengan adanya dampingan dari orang tua, Salsa merasa akan lebih baik jika yang memberikan penjelasan adalah guru itu sendiri secara langsung. Yang terakhir yaitu narasumber dari pihak orang tua.
Saya telah mewawancarai seorang ibu yang bernama Yeni Kobi. Beliau adalah ibu dari adik Salsabila Adam. Menurut beliau, pembelajaran saat ini tidak seefektif pembelajaran tatap muka, karena sebaik apapun arahan dan dampingan yang dilakukan oleh orang tua tidak mampu membuat anak mengerti sebagaimana halnya belajar di sekolah. Menurut beliau, semua orang tua menyadari bahwa pengetahuan anak akan lebih baik dan akan lebih optimal jika guru sendiri yang mengajar. Kalau di rumah, orang tua hanya dapat mengajarkan apa yang diketahui oleh orang tua itu sendiri secara sederhana, sehingga pengetahuan yang didapatkan oleh anak pula terbatas. Tak jarang pula jika ada tugas yang tidak dapat dipahami oleh anaknya, maka Ibu Yeni ini mau tidak mau beliau yang berusaha mengerjakan tugas dari anaknya tersebut. Maka dari itu beliau berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir agar semua kembali normal seperti biasa, terutama dalam dunia pendidikan. Karena beliau merasa sebaik apapun bimbingan yang diberikan orang tua di rumah tidak akan sama dengan bimbingan dan ajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa di sekolah secara langsung. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan mengenai implementasi kurikulum darurat di era COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.